Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yolan Lisa Hukubun. Saya dari Prodi Teologi semester 1 mata kuliah Intisari Alkitab dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pada hari ini saya akan menceritakan isi cerita di dalam Alkitab dari masa penciptaan hingga masa penghakiman yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Nah, dengan itu saya akan dibantu dengan cara C7SY yang akan memudahkan kita memahami isi cerita di dalam Alkitab. Nah, sebelum kita masuk dalam isi cerita dalam Alkitab, kita akan terlebih dahulu memahami apa itu Alkitab. Alkitab adalah kitab suci bagi umat Kristiani yang memiliki kumpulan-kumpulan kitab yang berjumlah 66 kitab yang dibagi menjadi 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Nah, Alkitab juga tersusun secara kronologis yang memiliki ketebalan buku yang sangat tebal. Karena Alkitab ini mencakup 750 kata, 1.200 pasal, dan 30.000 ayat yang terdapat di dalam Alkitab. Dengan itu, Alkitab ini akan menjelaskan kepada kita secara singkat, padat, dan jelas. Nah, bagian-bagian dalam intisari Alkitab ini, yang pertama ialah irisan Alkitab, yang kedua ialah C7SY. Baik, kita masuk dalam irisan Alkitab yang pertama. Irisan Alkitab ini berjumlah 8 irisan. Yang pertama ialah Taurat, sejarah, puisi, nabi-nabi, Injil, kisah para rasul, surat-surat, dan terakhir ialah Wahyu, yang memiliki keterikatan yang sambung menyambung. Dan 8 irisan ini terbagi menjadi 2 bagian. 4 irisan yang pertama menceritakan tentang perjanjian lama, dan 4 irisan yang kedua menceritakan tentang perjanjian baru. Dengan itu 8 irisan ini memiliki hubungan satu sama yang lain. Nah, 8 irisan ini memiliki keterikatan yang sangat kuat, sehingga 8 irisan ini memiliki hubungan satu sama yang lain. Yang pertama ialah Taurat dan Injil ini berisi nilai sejarah dan kejatuhan. Yang kedua ialah kitab sejarah dan kisah para rasul menceritakan tentang perkembangan budaya-budaya. Yang berikutnya, ketiga, puisi dan surat-surat menghasilkan tulisan-tulisan. Dan terakhir, kitab nabi-nabi dan wahyu adalah hal yang terunik di dalam Alkitab. Nah, Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kitab-kitab ini dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka menulis selama 1600 tahun sebelum Masehi, 1500 tahun untuk kitab perjanjian lama, sedangkan 100 tahun untuk kitab perjanjian baru. Dengan itu 40 penulis ini memiliki tema yang sangat sentral, ialah kemuliaan Allah. Baiklah, kita akan masuk dalam penjelasan dalam isi cerita Alkitab melalui C7SY. Nah teman-teman, C7SY ini memiliki kepanjangan, ialah C ialah ciptaan, 7 ini dibagi menjadi 4 dan 3, 4 tokoh dan 3 komunitas, S ialah senyap, dan Y ialah Yesus. Nah, kita masuk di dalam masa penciptaan. Masa penciptaan ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat pertama sampai ke-31 menjelaskan bagaimana Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi.
Hingga hari ke-6 Allah menciptakan manusia yang pertama. Dengan itu di masa penciptaan ini ada manusia pertama, pria dan wanita, ialah Adam dan Hawa. Ada juga dosa yang pertama, di mana waktu itu saat mereka menikmati segala berkat yang ada dalam Taman Eden, tiba-tiba ular pun datang menggoda Hawa, dan Hawa pun memetik buah yang Tuhan melarang tidak boleh mengambil atau meraba buah itu karena kamu akan mati. Dan Hawa pun mengambil buah itu dan memberikan kepada suaminya Adam, dan mereka pun langsung jatuh ke dalam dosa. Dan disitulah pertama kali hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Ada juga Injil pertama di dalam penciptaan terdapat dalam kitab Kejadian pasal ketiga ayat yang ke-15. Nah, ada juga keluarga yang pertama. Di saat Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka memiliki anak yang bernama Kain dan juga Habel. Nah, ada juga pembunuhan yang pertama di dalam masa penciptaan ini, yang kita bersama-sama Kain dan Habel, mereka berdua ialah kakak beradik, dan suatu ketika mereka berdua mempersembahkan korban persembahan kepada Allah, dan Allah mengidamkan persembahan kepada Habel. Kenapa? Karena Habel mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan, anak lembu yang pertama yang gemuk bagi Tuhan, sehingga persembahan daripada Habel pun diterima oleh Allah. Nah, sedangkan Kain ini dia merasa cemburu dan iri hati, sehingga timbullah sifat yang sangat kejam, roh jahat yang berpikir bahwa ia harus membunuh adiknya. Setelah ia melakukan sesuatu tindakan pembunuhan, maka itulah pembunuhan pertama di dalam masa penciptaan. Nah, di dalam masa penciptaan ini juga ada air bah, banjir, dan juga pelangi. Ada juga Menara Babel, dua peristiwa yang menarik di dalam masa penciptaan ini, yang kita tahu bersama-sama bahwa banjir dan pelangi ini adalah kisah Nuh, bagaimana manusia sangat jauh daripada Tuhan, mereka tidak mau mendekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun memutuskan untuk menghapus segala ciptaannya, sehingga Tuhan berbicara kepada Nuh untuk membuat sebuah batra yang sangat besar. Disitulah Nuh masuk dan keluarga masuk, dan semua ternak-ternak sepasang masuk di dalam batra itu, dan mereka pun diselamatkan. Keluarga Nuh mendapat kasih karunia oleh Tuhan. Nah, disitulah ada perjanjian antara Allah dan Nuh bahwa Allah tidak akan menurunkan air bah lagi ke dalam bumi. Dengan itu Allah menaruh busur panah di atas langit sebagai tanda perjanjian antara Allah dan juga manusia. Nah, ada juga Menara Babel. Sedang waktu itu orang-orang semakin banyak dan mereka ingin membuat Menara Babel setinggi langit, sehingga dengan ego mereka Tuhan pun merobohkan Menara Babel mereka hingga roboh. Nah, di masa penciptaan ini kita bisa melihat dalam kitab Kejadian, di situ tertulis bagaimana pada mula Allah menciptakan langit dan bumi hingga sampai ke Menara Babel. Nah, kita masuk di dalam tokoh yang pertama ialah Abraham. Abraham ini hidup sekurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Adam ini mendapat perjanjian khusus dari Allah bahwa Allah menjanjikan kepada Abraham dia akan mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Nah, ada juga cerita dalam Abraham ini ada TBB. Yang pertama, tanah, benih, dan berkat. Tanah itu berbicara tentang tanah perjanjian, benih itu keturunan, dan berkat itu berbicara tentang perjanjian antara Allah dan juga manusia. Ada Ishak dan juga Ismail. Dimana kita bersama-sama bahwa Abraham ini memiliki kedua anak laki-laki yang Ishak dan juga Ismail. Nah, ada juga Yakub dan Esau. Yakub dan Esau ini memiliki seorang ayah yang bernama Ishak. Nah, ada juga 12 anak-anak Yakub. Nah,
bersama-sama 12 anak-anak Yakub ini yang menjadi 12 suku bangsa Israel hingga sekarang. Nah, di dalam 12 anak Yakub ini ada yang bernama Yusuf. Nah, tokoh yang kedua ini yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah seorang anak muda yang sangat pemberani, sehingga berani setia kepada ayahnya, dia takut akan Tuhan, sehingga waktu itu saudara-saudaranya cemburu, iri hati kepada Yusuf, sehingga Yusuf pun dibuang ke sumber kering karena kecemburuan kakak-kakaknya. Mereka ingin menjual Yusuf ke Mesir. Dengan itu ada segerombolan orang-orang yang menuju ke Mesir. Mereka berjalan, mereka pun menjual adiknya Yusuf ini ke mereka, dan mereka membawa Yusuf ke Mesir. Nah, saat Yusuf ke Mesir, ada proses-proses yang ia hadapi. Ia difitnah sehingga ia masuk dalam penjara. Dan kasih karunia Tuhan, Yusuf memiliki karunia untuk bisa menafsirkan mimpi, sehingga seketika raja bermimpi, raja tidak tahu apa artinya, sehingga Yusuf pun bisa menafsirkan mimpi itu, dan Yusuf pun berhasil menafsirkan mimpi itu, dan dia berhasil mengatasi kelaparan selama 7 tahun di tanah Mesir. Nah, dia berhasil mengumpulkan keluarganya kembali. Nah, setelah Yusuf mati, timbullah tokoh yang ketiga, ialah Musa. Musa ini terdapat dalam kitab Keluaran, di mana Tuhan menunjuk Musa langsung untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, karena bangsa Israel sudah diperbudak selama 430 tahun. Dengan itu Tuhan menyuruh dia, saat Musa berhasil mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia pun menerima 2 loh batu di Gunung Sinai, ya, dan juga ada MSU. Nah, moral, sipil, dan juga upacara yang mereka lakukan sepanjang perjalanan mereka. Nah, ada juga tempat yang bernama Kades Barnea, di mana tempat peristirahatan, dan Musa mengutus 2 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Namun sayangnya mereka membawa berita atau pesan yang sangat buruk. Mereka mengatakan bahwa ada raksasa ada di sana, sehingga mereka takut masuk ke sana. Sehingga seiring mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan pun membiarkan mereka mengembara berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan Musa ini berhasil menulis 5 kitab. Yang pertama ialah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan. Nah, kita tahu bersama-sama bahwa setelah Musa ini membawa bangsa Israel keluar, dia membuat satu kesalahan sehingga dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Nah, lalu situlah Tuhan menunjuk Yosua, ya, tokoh yang terakhir yang keempat ialah Yosua. Yosua ini yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, banyak proses peperangan yang terjadi di dalam perjalanan mereka masuk ke tanah Kanaan. Yosua ini terdapat dalam kitab Yosua, dia memiliki kitab tersendiri. Nah, tetapi sayangnya bahwa saat Yosua ini membawa bangsa Israel masuk, dia pun meninggal, sehingga pada waktu itu tidak ada lagi pemimpin untuk memimpin bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini masuk di masa anarki, di mana tidak ada pemimpin sama sekali di masa itu. Sehingga Allah menunjuk hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel, dan hakim-hakim ini berjumlah 13 sampai 15 hakim-hakim. Nah, hakim terakhir ialah Samuel. Nah, bangsa Israel ini memohon kepada Samuel untuk siapakah yang berhak untuk bisa memimpin bangsa Israel. Dengan itu kita masuk di dalam masa kerajaan. Nah, setelah masa anarki berlangsung selesai, ada masa kerajaan. Masa kerajaan ini dipimpin oleh 3 seorang raja. Yang pertama ialah Saul, Daud, dan juga Salomo. Di masa pemerintahan ketiga raja ini, yang terakhir ialah Salomo meninggal dengan keadaan
tidak bertobat. Nah, terjadilah terpecah menjadi dua bagian karena Salomo ketidaksetiaan kepada Tuhan, sehingga kerajaan pun terpecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara itu Israel, sedangkan selatan itu ialah Yehuda. Bagian utara dipimpin oleh Rehobeam dan yang bagian selatan dipimpin oleh Yerobeam. Nah, selanjutnya mereka di masa pembuangan. Masa pembuangan ini sekitar 70 tahun lamanya, di mana waktu itu ada penyerangan dari bangsa Asyur kepada bangsa utara. Nah, kerajaan selatan juga diserang oleh bangsa Babel. Namun pada akhirnya kerajaan Yehuda dipelihara dan mereka pulang kembali ke tanah mereka. Nah, atas perjalanan pulang, mereka dipimpin oleh 3 orang pemimpin. Yang pertama ialah Yerubabel, Esra, dan juga Nehemia. Nah, setelah masa pembuangan ini selesai, ada masa senyap, di mana masa senyap ini Allah tidak berfirman sama sekali selama 400 tahun. Hingga di masa senyap ini ada seorang Romawi yang bernama Alex yang mengambil alih sejarah dunia dan berhasil melakukan sistem Romanya. Dia melakukan administrasi, perpajakan, hukum, dan lain-lain. Nah, kita masuk di dalam Yesus. Nah, masa Yesus ini terdapat dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil ini tertulis secara singkat, padat dan jelas perjalanan Yesus dari masa kelahirannya, ia melakukan mujizat sampai ia mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Nah, kita bersama-sama bahwa Yesus turun ke dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa manusia, dan dia 100% manusia dan juga 100% anak Allah. Dan Tuhanlah yang memperbaiki hubungan antara Allah dan juga manusia, ialah Yesus Kristus. Ada juga surat-surat terdapat dalam perjanjian baru. Dan kitab terakhir dalam perjanjian baru ialah Wahyu. Wahyu ini menjelaskan tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di masa akan datang, kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, manfaat kita mempelajari intisari Alkitab ini yang pertama, memudahkan kita memahami dan tahu apa yang terjadi, sejarah-sejarah apa yang terjadi yang ada di 2000 tahun yang lalu. Sesudah Yesus datang, sebelum Yesus datang, nubuatan-nubuatan nabi-nabi, ya. Saat kita belajar intisari Alkitab ini, kita memahami secara sistematis, tersusun secara rapi bahwa ada banyak hal yang terjadi di zaman Yesus atau sebelum Yesus terjadi. Nah, saya percaya bahwa marilah sebagai orang Kristen, marilah sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita berpegang teguh kepada firman Tuhan Alkitab. Marilah kita membacanya setiap waktu agar iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Inilah isi cerita dalam Alkitab yang begitu singkat, padat dan jelas, kiranya memberkati kita semua. Haleluya.